Anda kalau hijrah jangan takut kehilangan dunia. Buka Quran surah ke-51 ayat 22. Lihat kalimatnya. Tahan. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Hei manusia, di langit itu rizki kalian sudah saya tetapkan, akan saya berikan. Jangan takut itu tertukar. Lihat, rizki Anda kata Allah sudah ditetapkan, dijanjikan diberikan, dan tidak akan tertukar. Boleh ada menteri yang ditukar, boleh ada putri yang ditukar sampai jadi sinetron, silahkan. Tapi tidak akan pernah ada rizki yang tertukar. Tidak ada. Demi Allah saya katakan, rizki kita itu sudah diatur. Yang belum jelas itu surga kita. Ya, Anda jangan takut kalau hijrah kehilangan rizki. Mustahil. Mustahil. Setiap hamba Allah yang terlahir sudah ditetapkan kadar rizkinya, dan tidak akan pernah berkurang sampai dia wafat. Begitu dia wafat, tidak akan pernah wafat kecuali semua rizkinya terpenuhi selesai. Cuma memang dirahasiakan. Ada yang 100 miliar, ada yang 2 miliar, ada yang cuma 200 ribu, ada. Kenapa dirahasiakan? Sebab kalau diberikan secara langsung diketahui, maka manusia tidak akan pernah merasa semangat untuk mencarinya. Ini di antara kawan kita, misalnya antum rizkinya 100 miliar, hari ini sudah mendapatkan 999, misalnya 99 miliar 999 juta 999 ribu rupiah. Tinggal berapa? 1000. Demi Allah saya katakan, kalau antum tahu rizkinya cuma 1000, nggak akan datang antum ke Hijrah Fest ini. Pasti itikaf di masjid aja, karena tahu tinggal 1000. Begitu 1000 meninggal. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ayo ke Hijrah Fest, nggak mau ah. Ketemu hari untung, nggak mau. Kenapa? Tinggal 1000. Dulu ada film yang nyawanya tertulis di tangannya, itu dituliskan. Jadi kalau sudah berkurang, selesai dia. Nah, kita itu dirahasiakan supaya kita semangat mencarinya. Tapi tahukah Anda, kata Allah, rizki sudah saya tiapkan, akan diberikan, tidak akan tertukar. Jadi kalau ada orang takut hijrah karena takut kehilangan rizki, takut jadi miskin, takut kehilangan harta, takut kehilangan kedudukan, itu artinya dia belum paham dengan konsep kehidupan. 3 yang terakhir, saya tutup sampai di sini. Terakhir nanti akan saya ceritakan tentang sesuatu yang sangat penting dan boleh jadi Anda termasuk di dalamnya. 2 ini diberikan saat di dunia. Yang ketiga akan dijamin oleh Allah saat seseorang itu maaf, tiba-tiba kemudian sesuai dengan ajalnya wafat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Teruskan ayatnya. Quran surah 4 ayat 100. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasuli thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Kalau ada orang pengen berhijrah, dia pengen berubah, ingin lebih dekat dengan Allah dan Rasul, tiba-tiba baru dia memulai kemudian wafat. Baru memulai wafat. Bahkan ada yang baru melangkah kemudian wafat. Lihat kalimat ini. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Hijrahnya diterima oleh Allah dan dijamin surganya langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada yang datang ke Hijrah Fest ini, kadar Allah misalnya saat berangkat atau saat pulang, tiba-tiba maut datang menjemputnya dengan niat yang benar, maka beruntunglah orang itu karena surganya telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang paling dahsyat, kalau dia benar-benar berhijrah diawali dengan tobat, misal
Ayat ini turun untuk menggambarkan seorang yang pernah bunuh 100 orang. Dia berzina, dia mabuk, dia bunuh orang sampai 100. Tiba-tiba dia katakan, saya ingin berubah. Dia konsultasi pada seorang syekh. Kata syekh itu, belajar ke tempat sana, datang ke majelis ilmu. Begitu di jalan dia berangkat, di tengah jalan dia bertobat, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Di tengah jalan, belum sampai ke tujuan, maut datang menjemputnya. Meninggal di tengah jalan, belum sampai ke majelis ilmu, dalam keadaan bertobat, bahkan telah membunuh 100 orang, banyak mabuk, banyak mencuri dan sebagainya. Apa yang terjadi? Turun ayat mengatakan, faqad waqa ajruhu 'ala Allah. Dosanya saya ampuni, kata Allah, dengan tobatnya. Kakinya yang dia langkahkan menghadirkan satu amalan, dia dijamin masuk surga. Angkat tangan Anda, siapa yang pernah bunuh 100 orang? Ada polisi di sini. Siapa yang hobinya menyakiti orang lain? Siapa yang setiap harinya sehari mabuk minimal 5 kali sehari? Kalau Anda belum mencapai ini, Anda belum ada apa-apanya. Tapi persoalannya, yang bunuh orang aja, maaf ya, yang bunuh orang, yang mabuk, yang zina, tobat diampuni, masuk surga. Masa Anda yang gak pernah bunuh orang gak bisa masuk surga? Kalau cuma Anda pernah ditato, hapus. Kalau pernah mabuk, tinggalkan. Sesali, berubah. Begitu Anda berubah, walaupun wafat, pulang dari sini wafat, Allahu Akbar, kalau tobat surga menanti Anda. Mau seperti itu? Silahkan Anda pulang wafat ya. Teman-teman, baik, sekali lagi, siap berhijrah insya Allah? Siap berhijrah? Nah, pertanyaannya terakhir, saya punya 7 menit. Bagaimana cara berhijrah? Saya hanya berikan satu kisah, diabadikan dalam kitab hadis. Ini barangkali, maaf ya, ini rencana suami dengan istri yang dimaksimalkan oleh istri saat ia single parent dalam kehidupannya. Perhatikan baik-baik. Singkat saja, singkat ya. Hijrah itu berpindah pada satu keadaan yang lebih baik menurut Allah. Berpindah pada satu keadaan yang lebih baik menurut Allah. Maaf ya, tidak harus pindah tempat. Misal, ini rumah Anda di sini. Ini masjid. Jaraknya cuma 5 meter. Sepeda punya, mobil ada, motor lengkap. Bahkan di masjid ini speakernya ngadap ke rumah Anda begini. Tapi selama ini walaupun dipanggil dengan adzan, Allahu Akbar, gak ada sentuhan. Panggilan datang, sulit direspon, sulit kemudian diikuti. Sholat berjamaah ke masjid malas. Tiba-tiba Anda ingin merubah hidup Anda lebih dekat dengan Allah. Anda katakan, ya Allah, bagaimana kalau saya diwafatkan, yang jaraknya 5 kilo ke masjid dengan jalan kaki? Masa saya yang 5 meter tidak datang ke masjid walaupun Allah kirimkan semua perangkatnya? Anda katakan, saya mesti berubah. Tidak harus pindah tempat, rubah keadaan Anda. Datang kemudian ke masjid, rubah hidup Anda. Itu yang disebut dengan hijrah. Di kantor ada kegiatan-kegiatan yang tidak bagus, proyek yang tidak benar, kadang-kadang proyek yang ditukar, manipulasi data dan sebagainya. Kantornya tidak harus pindah. Kalau Anda mampu berada di situ, merubah diri Anda, maka berubah. Tampilkan akhlak yang baik, praktekkan kejujuran, praktekkan kemuliaan. Demi Allah saya katakan, untuk hijrah tidak harus Anda menjadi seorang ustaz atau ustazah. Artis tetap jadi artis, aktor jadi aktor. Zaman Nabi ada aktornya, ada artisnya, ada penyair Nabi namanya Hasan bin Sabit, ada pejuangnya, ada pengusahanya, ada pebisnisnya, ada pemerintahannya, ada semuanya. Tapi tahukah Anda, mereka masih bisa menghatamkan Al-Quran,
mereka bisa tahajud, mereka bisa baca Al-Quran, mereka bisa berpuasa. Jadi untuk berhijrah tidak harus menjadi seseorang yang kemudian ditampilkan dengan tampilan-tampilan jubah seakan-akan terlihat baik, tapi isinya tidak berubah.